Nah, di sini saya akan maaf. Di sini saya mengambil judul yang agak gimana ya? Tapi intinya adalah GIS ya atau SIG terkait dengan pembangunan berkelanjutan, ya. Tapi dilihat dari perspektif geologi seperti apa, gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini bukan bagian geologi, bukan berarti harus keluar ruangan, enggak ya, tapi bisa menganalogikan, kemudian bisa mensubstitusi materi yang ada dengan bidang masing-masing, gitu ya. Jadi sangat terbuka, sangat terbuka. Nanti dalam diskusi pun saya berharap teman-teman bisa mendiskusikannya tidak terkait hanya geologi saja, ya, tapi dengan hal-hal yang lain juga oke, ya. Jadi ini karena memang kita temanya lebih ke geologi, maka saya akan bicara dengan kata-kata geologi yang banyak nih, ya. Oke, baik. Seperti tadi diberitakan oleh moderator, diceritakan saat ini saya bertugas di BPPT, ya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang katanya akan berakhir Desember ini nih. Januari sudah mulai dengan nama baru ya, BRIN ya. Tapi entahlah, tergantung waktu dan lain-lain. Kemudian saya juga anggota di Masyarakat Ahli Pengendalian Jauh Indonesia, BRIN. Di sini saya tampilkan media sosial saya yang utama, yaitu Instagram dan Facebook, walaupun dalam satu perusahaan yang sama ya, Instagram dan Facebook. Tapi di sini Instagram saya adalah yang seperti tampil di depan, kemudian Facebook saya. Nah, kenapa saya bicara media sosial? Nanti saya akan bicara mengenai media sosial. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman sekarang ya, di sini yang suka main media sosial, silakan diambil momen-momen presentasi atau momen-momen yang bagus, kemudian nanti dipublikasi di media sosial masing-masing dengan tagging saya dong, ya. Oke. Kenapa sih media sosial? Nanti saya jelaskan, ya. Oke, kita mulai. Kita bicara masalah pembangunan berkelanjutan. Tadi sudah dijelaskan detail oleh Pak Misbah tadi. Masalah SDGs yang sekian poin ya, sekian poin yang harus kita harus kita jalani, harus kita selesaikan dengan baik gitu ya, dengan batasan-batasan, dengan target-target yang sangat rigid tadi. Dan itu memang harus gitu ya, karena kesepakatan, masalahnya kesepakatan aja loh. Kalau kita nggak peduli juga nggak apa-apa, tapi ya ngapain gitu kan, toh udah kesepakatan bersama gitu kan, sudah membawa nama negara, kemudian itu harus kita lakukan. Tapi kenapa di depan saya kasih ada VS atau versus ya? Ini bukan masalah kejuaraan Eropa, tapi di sini kadang-kadang pembangunan dan berkelanjutan itu bisa berjalan bersama-sama nih, sejajar, ya, sejajar dengan baik sekali. Di mana pembangunan berjalan, berkelanjutannya pun berjalan, ya, berjalan dua-duanya dengan seiring. Walaupun mungkin kecepatannya beda ya, tapi untuk hal-hal yang tertentu itu bisa sebaliknya, bisa bisa salah satu berlainan arah, keduanya berlainan arah maksud saya, bisa seperti itu, ya. Jadi hal semacam ini yang harus kita perhatikan, tidak hanya kita senang dengan kata-kata pembangunan berkelanjutan keren dan sebagainya. Tidak semua pembangunan itu seiring dan sejalan dengan berkelanjutan, ya. Kalau misalkan dari definisi yang baku lah saya tampilkan di depan ini, pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Jadi sekarang pemenuhan kebutuhan hidupnya diperhatikan, tapi juga mempertimbangkan untuk generasi mendatang. Ada beberapa kasus, saya katakan hanya beberapa kasus ya, tidak semua, ya, di mana pembangunan yang kita lakukan itu justru melupakan generasi mendatang, betul nggak? Nah, karena itu saya katakan, saya tampilkan VS di atas tadi untuk perhatian kita bersama, ya, untuk perhatian kita bersama bahwa pembangunan kita harus seiring dan sejalan dengan berkelanjutan tadi, gitu ya, di mana
kita harus punya prinsip utama nih, mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia di masa sekarang dan di masa depan. Ya. Nah, kalau kita hanya memikirkan diri kita sekarang ya saat ini saja, tanpa memikirkan masa depan, itu saya pikir sesuatu yang sangat tidak bijaksana dan bisa menghancurkan kehidupan kita sekarang. Ya. Justru sekarang yang hancur. Ya. Mementingkan kehidupan sekarang, justru kita akan sekarang yang hancur. Nggak sempat ke anak cucu kita, nggak sempat. Boro-boro cucu ke anak kita pun nggak sempat. Ya, jadi nah itu tolong kita dalam apa namanya dalam kita berkreasi, dalam kita membangun itu kita harus apa namanya memikirkan hal ini. Tidak semua pembangunan itu seiring dan sejalan dengan berkelanjutan tadi. Oke, ngerti ya pemahaman yang saya maksudkan ya. Oke, jadi di sini dalam hal geologi ini banyak sekali yang bisa dibicarakan ya. Tentunya bidang lain pun banyak ya, karena kan kita unlimited apa namanya border di sini ya, walaupun masing-masing punya border yang tebal-tebal ya, punya sektoral yang besar-besar, tetap saja tidak bisa saling melupakan ya. Nah ini, jadi kalau misalkan kita bicara masalah apa namanya peran ilmu geologi ya. Sebentar. Nah, peran ilmu geologi itu banyak sekali ya. Dan sepertinya itu satu rangkaian dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, sekarang misalkan tentang batuan. Di batuan sendiri ada lagi ilmu-ilmu di dalamnya yang terpisah. Untuk beberapa orang dengan kekeh atau dengan apa namanya dengan yakin, oh ini bagian saya bukan bagian kamu gitu kan. Ini pasar saya bukan pasar kamu. Ada yang ahli petrologi, sedimentologi, stratigrafi gitu. Padahal ya kalau dia mau bicara sedikit masalah petrologi, dia harus mengerti hal yang lain lagi, tidak hanya masalah petrologi aja gitu. Ya. Nah, sekarang misalkan yang poin kedua, struktur geologi. Nah, pertanyaannya untuk teman-teman geologi nih, ada yang sudah lulus struktur geologi? Jadi geologi struktur itu bukan sesuatu yang ece-ece ya, yang gampang lulus ya. Itu salah satu yang pengganjal yang lumayan ya, lumayan besar ini kalau orang lari halang rintang tuh pagarnya tuh tinggi itu struktur geologi ya. Teman-teman dari geologi pasti paham ya, pasti paham gimana kita belajar geologi. Struktur tektonik, geomorfologi, nah itu satu hal yang gitu kan ya. Nah, hal semacam ini tetap tadi kata saya, kalian harus atau teman-teman harus berpikir tidak hanya saya bicara masalah tektonik kok geologi tektonik, nggak bisa gitu aja. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang zaman yang paling nggak teratur ya, maksudnya dari sisi ilmu, macam-macam dikait-kaitkan, kemudian baru bisa menghasilkan sesuatu yang baik lagi, sesuatu yang lebih berguna lagi. Nah itu jadi zaman saya dulu belajar geologi sedikit-sedikit dulu pernah geologi ya, karena harus 30 tahun yang lalu kira-kira ya. Nah pasti sudah ada apa namanya teman-teman yang sudah ada saat itu ya, dan sudah ada juga yang terpaksa masuk ke ilmu geologi nih ya. Ini memang orang-orang geologi ini ada paling-paling dah ya. Saya bukan orang geologi tapi harus belajar geologi, belajar masalah batu gitu kan. Batu dipelajari untuk apa sih? Ya kan? Untuk apa sih? Fosil dipelajari untuk apa sih? Fosil itu untuk cerita-cerita gitu loh. Cerita di buku-buku anak-anak itu ada fosil tuh gitu. Ya kan? ternyata di sana ilmunya luar biasa gitu. Ilmunya luar biasa yang harus kita pelajari dan menarik sekali untuk dipelajari di sana gitu ya. Di sini ada makro paleontologi, ada makronya, ada mikronya gitu ya. Kemudian geofluida. Nah, ini juga nih, geofluida tuh ada lagi cabang ilmunya lagi. Banyak sekali orang geologi ini itu pokoknya semua diambil geologi semua nih ya.
termasuk nih vulkanologi, geotermal, hidrogeologi, ya, geologi teknik dan lingkungan. Nah, sekarang ada kata lingkungannya. Jadi benar-benar lingkungan masuk dalam geologi tadi. Orang geologi yang belajar di sini, yang memperdalam lingkungan, dia akan bicara hal yang lain, bukan masalah batu aja gitu. Kalau kita kan mikir geologi itu batu, enggak ya. Geologi itu luas sekali. Ya. Kemudian ada masalah metode eksplorasi yang beragam-ragam. Ya. Ada geologi lapangannya, geofisika, geokimia, gitu kan. Itu dipelajari semua. Ya. Bukan berarti di sini mempelajari seorang geolog itu harus jago masalah geofisika, enggak. Geofisika ada core-nya lagi nih. Ntar orang geofisika marah nih. Saya dulu dari geofisika. Ntar orang geofisika marah aja kalau direbut geologi ya. Enggak. Jadi harus tahu, tapi ya tidak harus ahli, tapi harus tahu. Ya. Kita harus tahu bagaimana ilmu lain yang sangat terkait dengan yang orang geologi lakukan, gitu kan. Geokimia, aduh, nggak ada geokimia saya mah. Nah, kemudian, hal-hal semacam ini adalah dia bertumpu pada ilmu dasar, di mana ilmu dasar di sini ada kimia, fisika, matematika. Nah, harus tahu kimia, fisika, matematika. Ya. Dulu sebelum kurikulum berubah, ya kurikulum dulu kan pernah berubah ya tahun berapa ya? Tahun 94 apa 93 saya lupa ya. Kurikulum berubah. Kemudian sebelum berubah dulu kita kuliah sekitar 5,5 tahun ya, kuliah S1. Kalau sekarang kan 4 tahun kan ya. Sekarang 4 tahun. Nah, dulu itu biasanya 3 tahun sendiri bicara masalah kimia, fisika, matematika. Kimia, fisika, matematika tiap hari itu aja. Jadi sebelum lulus Anda sudah botak dulu. Nah, itu kan ilmu lain kan, ilmu bukan ilmu geologinya kan. Bukan geologi batu-batu tadi, bukan kan? Nah, itu. Nah, kemudian di sini dikatakan ahli geologi itu harus bekerja dalam tim, benar sekali. Ya, tadi Pak Misbah juga menyinggung masalah ini. Ya, jadi kita harus mampu berkomunikasi dengan yang jago-jago yang lain, gitu kan, dalam suatu kasus. Kemudian kita kerjasama. Nah, ini sebetulnya adalah bentuk dalam sekarang sudah ada lagi tools ya, alat bantu adalah GIS atau SIG. Atau GIS itu adalah Geographic Information System, ya. Jadi kan dia benar-benar sistem yang berbasis pada geografik, pada koordinat dan pada besaran-besaran yang ada di dalamnya. Ya, jangan GIS itu menjadi gambarnya indah sekali, karena hanya bisa menampilkan gambar. Oh, ini gambarnya keren nih, struktur kebumiannya keren, tapi nggak ada isinya, nggak ada isinya. Nah, di sanalah orang-orang geologi semakin berat, ya saya katakan ya semakin berat. Kalau dulu sudah berat ya, 30 tahun yang lalu saya mahasiswa itu masih berat banget karena memang orang geologi tahu sendirilah ya. Begitu ada anak jurusan lain, kamu udah tapi kemudian sekarang teman-teman geologi punya beban yang jauh lebih berat. Dalam hal apa? Dalam hal tools yang ada, alat-alat bantu yang ada. Orang dulu begitu melihat ada singkapan, ya, begitu melihat ada singkapan, dia langsung bawa kertas, coret-coret, ya, coret-coret. Jadi ini ke arah mana? Ini prediksinya dia akan muncul di mana dan sebagainya. Jadi ada singkapan di satu bukit, misalkan ada singkapan batuan, kemudian si geolog tadi akan tahu, ini batu jenis ini dia hidup tahun sekian, ya, walaupun dia nggak punya akte kelahiran, tapi orang geologi ini tahu apa sok tahu, saya nggak tahu deh ya. Tapi dia ngomong, ini akan muncul di sebelah sana nanti, ya sekian kilometer lagi dia akan muncul. Kemudian singkapan ini akan menghasilkan
bahkan di titik yang bisa menghasilkan hal lain lagi. Itu luar biasa zaman dulu. Zaman dulu seperti itu. Sekarang dengan menggunakan GIS, dengan menggunakan tools GIS tadi, dengan berbagai macam software yang berbasis pada GIS, hal semacam itu lebih gila lagi. Saya katakan karena apa? Ini percaya bahwa tools GIS itu yang bisa mungkin di pikiran kita saat ini, mungkin gitu. Oke. Jadi perannya sebetulnya udah luar biasa nih saat ini ya, tahun-tahun ini. Jadi teman geologi yang dulu katanya oh ini laku nih, bukan anaknya. tapi sekarang, waduh, bukan main, ilmu luar biasa. Jadi dengan dengan majunya GIS tadi, seperti ditunjukkan beberapa contoh oleh Pak Misbah sebelum ini, kita bisa lihat bahwa analisis GIS itu luar biasa luas. Analisis GIS luar biasa luas. Kemudian orang geologi adalah satu dari sekian ahli yang ada di sana. Intinya adalah kita harus bekerja sama. Jangan lagi melihat melihat batas-batas yang di sana ya. Kita bersama-sama untuk mengolah sumber daya alam ini supaya berkelanjutan. Jangan hanya sekedar pembangunan aja, tapi berkelanjutannya biar deh lanjutnya ntar aja deh. Yang penting gue sekarang bangun dulu. Jangan, ya. Harus sama-sama berjalan, ya. Dan itu semua ada pilar-pilar, ada koridor-koridornya, ya. Koridornya bisa berupa etika, bisa berupa undang-undang. Ya, kalau berupa etika itu yang paling susah, ya. Kadang-kala berhubung kelompok saya perlu ini, maka hajar dulu deh, jebret. Keberlanjutannya dilupakan. Itu sesuatu yang bisa merusak kehidupan kita. Oke. Nah, sekarang ini kemudian tantangan dalam penggunaan GIS itu dalam geologi itu apa tantangannya? Saya melanjutkan slide sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di gambar sebelah kanan. Gambarnya indah sekali, GIS. Ya. Kita tahu nggak sih arti dari ini? Kalau hanya gambar gini doang, ya ceritanya cuma pendek sekali, mungkin satu alinea selesai. Tapi kalau kita tahu detailnya, orang geologi khususnya tahu detailnya, maka Anda akan bicara satu tesis sendiri. Untuk begini doang satu tesis bisa, kenapa enggak? Ya. Dan kita lihat di sini. Jadi penguasaan ilmu spasial dalam GIS itu ya sudah semacam satu kewajiban bagi teman-teman di geologi, ya. Misalkan masalah pemetaan tadi ini saya kembali merefer ke Pak Misbah yang sudah memberikan contoh-contoh gambar ya. Nah, pemetaan saya nggak banyak lihat gambar nih. Nah, untuk pemetaan kita ya harus tahu pemetaan itu bagaimana pemetaan yang benar, yang baik, ya. Masalah skalanya seperti apa, masalah peralatannya seperti apa, dan sebagainya. Orang geologi harus tahu. Sekali lagi bukan mesti ahli ya, ahlinya sudah ada ya, ahli GIS itu ada sendiri. Tapi Anda harus tahu supaya nggak dikadalin. Salah, bukan, supaya Anda juga paham ya, supaya Anda paham bahwa yang Anda lakukan itu benar ya. Oke. Kemudian ada perencanaan kota, urban planning. Bukan hanya SAPPK saja di sini, tapi Anda boleh berdiskusi dengan anak SAPPK. Masalah perencanaan kota itu seperti apa sih? Oh gini nih, SAPPK itu apa? Planologi ya dulu ya. Nah, perencanaan kota itu seperti ini. Oh jadi kamu kalau ngerencanain kota nggak boleh asal mendirikan bangunan aja. Tolong perhatikan di sana tuh ada singkapan A, di sini ada singkapan B. Nah, yang B ini bahaya nih, gitu kan, banyak longsornya. Nah, semacam itu. Itu satu kerjasama yang luar biasa yang harus kita lakukan sekarang. Jadi kalau kita bicara masalah, biasanya justru yang
apa namanya yang agak selfish ya, agak selfish itu justru peneliti-peneliti ya. Dia kekeh dengan keahliannya tok untuk tanya-tanya ke orang lain yang juga ahli dalam bidang yang berbeda, itu agak riuh gitu ya, aduh kayaknya repot deh, mendingan gue kerja sendiri. Nah, tapi kalau Anda sudah masuk dalam proyek ya, proyek di perusahaan di kontraktor di konsultan atau justru dari Anda masuk dalam lembaga riset di pemerintahan, kita nggak bisa begitu lagi udah. Ya, jadi kita harus mix semua keahlian masuk di sana. Orang geologi harus ada untuk membangun sebuah kota seperti sekarang. Ibu kota negara kita yang rencananya di Kaltim itu orang geologi harus main. Ya, orang geologi harus main. Kalau nggak main di geologi ya akan hancur lah, ya akan hancur, saya yakin. Ya, orang geologi harus main. Oke. Kemudian sekarang Land Information System. Nah ini juga orang geologi juga harus tahu di sini bagaimana mendefinisikan suatu sistem informasi lahan tadi. Ya, mungkin Anda bukan core-nya, sekali lagi Anda bukan core of the core-nya gitu ya, bukan. Tapi Anda harus tahu gimana dan Anda harus memberikan masukan. Jadi begitu Anda tahu, oh ini harus gini-gini nih, Anda lihat sisi mana. Oh berarti dari sisi geologi yang harus Anda perhatikan adalah ini nih. Anda kasih advice. Untuk memberikan advice kan tetap hal spasial tadi harus Anda kuasai juga. Oke. Kemudian dari sisi pelaksanaan survei. Nah, surveyingnya seperti apa? Surveyingnya terkait dengan peralatan, ya kan? Peralatan untuk survei itu sekarang udah keren-keren banget kan. Zaman dulu cuma ngangkut kaki 3 aja udah setengah mati lah jalan sana sini kan. Kalau sekarang kan udah main jinjing aja, udah semua serba ringan gitu kan. Tapi hitungannya ya nggak ringan gitu, hitungannya juga ribet gitu ya. Hitungannya repot ya. Kita bermain lidar bawah di permukaan gitu kan. Bukan hanya orang geodesi yang bicara masalah pemetaan, Anda juga harus bekerja sama dengan teman-teman dari geodesi. Ya, kalau tadi dengan planologi, sekarang dengan geodesi kita harus bersama di sana. Ya. Kemudian sistem informasi kegempaan ini salah satu dalam keilmuan di geologi. Kegempaan tadi harus misalkan jadi sistem informasi kegempaan ini sangat terkait dengan data-data geologi, data GIS tadi. Ya, GIS kan tadi ya kalau kegempaan mungkin hanya titik besar gitu kan ya, kedalaman gitu kan, yang dari data GIS. Kemudian nanti bisa Anda analisis sendiri yang bagiannya kegempaan ya, kegempaan ini masih bisa. Pemetaan geologi ya seperti yang saya ceritakan tadi, Anda lihat ada singkapan di sini, singkapan di sana, ada hubungan dan sebagainya, ada hubungannya enggak gitu kan. Nah itu kalau pakai GIS otomatis jauh lebih cepat. Ya kalau misalkan zaman dulu anak-anak geologi dikasih kontur, dikasih titik 1.000, 10.000 masih enteng aja buat konturnya gitu kan. Ini sih kerjaan gampang di malam minggu, ya malam minggu. Jadi zaman dulu nggak ada anak geologi malam minggu pacaran. Asik main kontur gitu kan. Kalau sekarang nggak perlu oret-oret di kertas, masukkan data di komputer, kemudian running, terjadi. Apakah sekedar jadi aja? Enggak dong. Langsung dianalisis lagi, apakah ada kesalahan, mungkin ada kesalahan dengan metode yang berbeda, dan sebagainya. Itu luar biasa. Ya. Kemudian manajemen pesisir. Nah, sampai pesisir pun orang geologi masuk. Yang namanya geologi itu kan di semua permukaan bumi ya. Orang geologi itu bermain di sana ya. Jadi jangan cuma saya mainnya di gunung-gunung aja, jangan ya. Geologi itu main di semua. Bahkan pesisir di sini juga orang geologi harus bisa masuk di sana. Gitu ya. Kemudian perubahan dan administrasi lahan. Nah, sampai begini coba. Perubahan dan administrasi lahan tuh orang geologi harus bermain di sana juga. Banyak hal GIS yang diperlukan di sini yang terkait dengan keilmuan geologi.
Jadi kalau misalkan kalian dari geologi nih, ada yang belum terlalu paham tentang geologi, kemudian Anda merasa minder gitu kan, aduh geologi ngapain ya, cuma ngitung gempa, paling-paling ngitung gempa, paling-paling ngeliatin apa batuan-batuan di bukit-bukit di sono gitu kan. Enggak hanya itu ya. Geologi itu luas sekali. Ya, bahkan penginderaan jauh atau remote sensing, salah satu yang mengembangkannya adalah ahli-ahli geologi. Bagaimana mereka mengembangkan hyperspektral dengan mendeteksi batuan-batuan, ya, mendeteksi batuan-batuan dengan pencahayaan, ya, dengan spektral. Kemudian mereka bisa memetakan dengan satelit, dia bisa memetakan, oh daerah singkapan sebesar ini, itu batuannya atau mineralnya ada apa aja. Itu orang-orang geologi itu awal-awalnya dulu. Sekarang dikembangkan oleh yang ahli-ahli yang lain juga. Nah, itu luas sekali, ya. Jadi sekali lagi teman-teman di geologi semangat. Ini Anda itu masuk dalam lingkup yang luar biasa diperlukan, ya. Kemudian ada kecepatan, bagaimana dengan kecepatan proses dan keleluasaan. Nah, kita biasanya nih, kita terbatas masalah data. Aduh, saya mau pakai data GIS di sana, nggak ada datanya. Misalkan data satelit saya daerah sana nggak ada, Pak. Jadi saya nggak bisa melanjutkan penelitian saya di sana. Zaman dulu bisa ngeles seperti itu, betul. Zaman dulu ngeles bisa. Zaman sekarang, no. Zaman sekarang, data free itu luar biasa banyak. Data free. Jadi kalau kita dikatakan Anda perlu data satelit misalkan, data satelit daerah mana? Ada semua. Tentunya dengan keterbatasan, tapi keterbatasannya kecil sekali karena ribuan data itu. Ribuan saya katakan. Ribuan data yang setiap hari terkumpul dan bisa kita akses, publik bisa mengakses tersebut. Ya, kita manfaatkan teknologi cloud computing. Yang ngetop itu Google Earth Engine lah, yang banyak yang tahu sekarang ya, banyak yang tahu sekarang ada Google Earth Engine. Dia bisa mengakses data di berbagai institusi resmi ya, bisa mengakses data di sana. Kemudian dia juga menyediakan tempat penyimpanan yang cukup besar, ya, cukup besar. Kemudian apa namanya, masalah penyimpanan juga masalahnya sekarang sudah bukan masalah lagi. Kalau dulu orang mesti beli hard disk dan mesti beli hard disk berapa namanya, besar sekali gitu kan. Anda tahu penyimpanannya harus di server segala macam dan sebagainya. Sekarang kita simpan di cloud computing, itu sudah aman. Baik yang berbayar maupun yang free, tentunya ada kelebihan kekurangannya. Tapi saya lihat kelebihannya banyak banget, ya. Juga, ya. Tentunya sekali lagi, tentunya ini juga bisa dimanfaatkan atau apa yang saya katakan tadi itu bisa juga Anda manfaatkan untuk bidang Anda, ya. Karena saya yakin di sini yang datang tidak semua berbasis geologi, ya. Kalau di geologi biasanya sebagian besar masih main bola di lapangan. Oke. Ini masalah tadi penggunaannya GIS ya dari geologi ya. Gimana bisa menjawab tantangan ini? Bisa. Ya. Saya yakin anak-anak sekarang luar biasa kemampuannya. Ya. Bukan sekedar menyombongkan beberapa anak, tapi saya lihat teman-teman dari geologi, saya lihat langsung mempunyai kemampuan yang jauh lebih canggih ya. Karena memang peralatan sekarang pun jauh lebih canggih. Jadi kalian juga harus lebih canggih dong, ya kan? Oke. Nah, tadi saya katakan ada koridornya. Kita tahun lalu sibuk dengan UU CK ya, Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian kita menunggu peraturan pemerintah detailnya yang mengatur banyak hal, ya, seperti apa. Dan hal-hal ini kan sudah diatur sedemikian rupa supaya tidak saling tumpang tindih, tapi justru bahkan saling membantu gitu kan ya. Nah, ini ada PP nomor 45 tahun 2021 tentang penyelenggaraan informasi geospasial. Nah, tadi ya. Jadi jangan khawatir bahwa apa yang Anda lakukan akan menjadi
sesuatu yang wah ini makan teman sendiri nih gitu kan, teman dia sudah ngelakuin, kita ngelakuin juga, enggak ya, enggak. Di sini ada batasan-batasannya ya. Jadi ada batasan-batasan yang jelas, kemudian nanti kalian tinggal buka saja ini, kemudian lihat ya. Dan yang menarik ya, dan yang menarik di sini, saya juga akan tekankan nih. Yang menarik di sini adalah ada satu kata kunci ya, namanya adalah keahlian. Sertifikasi keahlian. Ya. Apa maksudnya? Anda boleh saja lulusan geologi, tapi Anda bisa menjadi ahli GIS atau ahli remote sensing atau ahli yang lain berdasarkan sertifikat. Ya, berdasarkan sertifikat. Bukan sertifikatnya webinar, bukan ya. Jadi sertifikat ini didapatkan dari ujian. Ya. Ujian misalkan dari GIS nih. Ada teman-teman geologi di sini ingin mempunyai sertifikasi. Kemudian yang lain-lain juga, jurusan lain juga, ya. Sertifikat GIS, maka kalian harus ya, tidak hanya S1 atau S2 ya, bahkan yang nggak punya S pun kadang-kadang diharuskan mempunyai itu sebelum dia melakukan satu pekerjaan. Ya, kita bicara masalah GIS ya. Nah, kalian harus punya sertifikat tadi. Bagaimana caranya? Kalian harus cari lembaga sertifikasi profesi LSP ya. Sertifikasi profesi tadi, misalkan GIS, apa saja yang harus dilakukan? Ada beberapa level di sana. Level tadi sudah ditentukan ya. Kemudian masing-masing level juga ada kebiasaan masing-masing gitu ya di sana yang sudah ditentukan. Nah itu ada ujiannya, ya, ada ujiannya yang harus dilakukan. Kemudian harus lulus ya, tapi hati-hati mencari LSP ya. Dan cari LSP itu lihat yang tidak ada campur aduk antara pelatihan dan ujiannya ya. Pelatihan sendiri oke, boleh, misalkan seperti Anda sebelum ujian masuk di SBMPTN itu kan ada latihan SBMPTN itu kan ada, silakan. Ini juga ada latihannya juga ya. Tapi cari yang tempat yang tidak mencampur adukan antara melatih sertifikasi, kemudian dia sendiri melakukan ujian. Itu sudah nggak bagus ya. Tapi banyak, saya yakin sekali banyak LSP yang dia punya tempat pelatihan sendiri, kemudian dia punya unit beda, jadi unit yang sama sekali berbeda, tempat ujian untuk sertifikasi, pelatihan sertifikasi. Ini penting ya. Jadi misalkan nih, ada yang lulus S1 dengan status cum laude gitu ya, 3,5 cum laude. Kemudian ada yang lulusnya slow aja, 3.0 gitu ya. Jadi pada perbedaan IP kan ya, ada perbedaan. Tapi yang 3.0 tadi, dia rajin mempersiapkan diri, antara lain mendapatkan, mengikuti sertifikasi GIS tadi misalkan. Nah begitu kedua-duanya lulus, ada pekerjaan mensyaratkan sertifikasi GIS, maka yang IP-nya besar tadi nggak bisa ikut. Maka yang diikutkan itu pasti yang punya sertifikat profesi tadi. Nah, di situ pentingnya. Jadi itu diatur ya. Diatur dalam, kalau Anda buka PP tentang informasi geospasial ini, penyelenggaraan informasi geospasial ini, kalian search aja masalah sertifikasi, banyak disebutkan di sana. Ya. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam era pasar bebas. Orang GIS misalkan GIS level 6 di Indonesia, dia akan sejajar dengan di Malaysia, sejajar dengan di ASEAN, negara ASEAN yang lain. Sejajar dalam arti apa? Misalkan nih masalah salary-nya dan hal-hal yang lain. Salary biasanya orang lihat ya, salary-nya ya.
Itu sama. Jangan sampai nanti di sini kita kerja dikasih taruhlah nih, misalkan dikasih per bulan 10 juta. Sementara orang Malaysia masuk dia dapat 20 juta. Gondok mana coba? Gondok banget kan? Ini orang Malaysia ngapain datang ke Indonesia kemudian dia dapat 20 juta, kita dapat 10 juta. Nah itu, jadi pentingnya sertifikasi kita akan sama levelnya dengan teman-teman di lain, dimanapun ya, tergantung daripada pengakuan dari LSP tersebut. Ya ada badannya. Oke. Nah terus, maaf sebentar. Aduh, gimana cara mematikan ini? Oke. Saya udah setel timer. Nah, ini salah satu contoh. Jadi yang saya tahu, kebetulan saya dari MAPIN, ini adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi dari MAPIN. Ya, nanti saya akan cari sendiri Anda di internet ya, LSP MAPIN ya. Di mana di sana sudah ada jelas jenjangnya, jenjang apa aja. Di sini ada jenjang 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada biayanya. Biayanya sih, wah sekian juta. Jangan lihat sekian jutanya. Dengan biaya segitu Anda dapat berapa juta nantinya. Gitu ya cara berpikir ya. Nah, tapi ini gambar. Saya nggak tahu apakah angka ini masih berlaku sampai sekarang. Saya nggak tahu ya. Ini saya dapatkan tahun lalu nih. Saya nggak tahu. Nah, mudah-mudahan masih ya, mungkin masih. Oke. Maaf. Kemudian ini adalah contoh LSP MAPIN yang bisa Anda manfaatkan. Banyak LSP yang lain kok. Jadi jangan khawatir, cari LSP yang bonafit, seperti saya katakan tadi, jangan sampai pelatihan dan ujian dilakukan dalam satu unit. Harusnya unit yang berbeda. Oke? Nah, sekarang hal yang lain nih. Hal yang lain ya. Sekarang masuknya bagaimana strategi kita dan cara efektif kita untuk bisa melakukan pembangunan GIS ini yang berkelanjutan. Gimana? Nah, di sini poin yang pertama yang saya masukkan di sini adalah media sosial. Kenapa saya munculkan tadi gambar saya ada media sosial saya? Karena ini tujuan saya di sini. Jadi kalau teman-teman nanti sudah misalkan mengcapture beberapa gambar tadi, kemudian nanti mengikuti apa yang saya sarankan, disinilah saya ceritanya ya. Jadi dengan media sosial tadi kita tidak bisa menutup mata ya, bahwa media sosial ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya kekuatan yang luar biasa. Sekian presiden Amerika menggunakan media sosial agar bisa terpilih. Ya, sekian negara hancur lebur di Timur Tengah sana karena media sosial juga. Kemudian pembangunan, bagaimana saya mengetahui? Ya, saya dari Bogor, saya lokasi di Bogor ya. Saya dari Bogor ingin melihat meluncurnya pesawat di Cape Canaveral sana, Amerika. Kalau zaman dulu saya ngikutin dari TVRI. TVRI akan jam sekian akan melakukan siaran langsung mengenai peluncuran. Nah itu saya akan nunggu sampai entah waktunya kapan, mungkin malam dan segala macam ya, karena waktunya kan beda 12 jam. Nah dari sana saya baru tahu. Kalau sekarang media sosial enggak, di pihak sana menyiarkan secara langsung, kita bisa menikmatinya sambil santai-santai. Nggak perlu mesti membuka televisi dulu, belum lagi televisinya habis baterai. Zaman dulu televisi pakai baterai aki itu, pakai aki ya. Kalau sekarang nggak ada lagi. Nah, jadi dengan media sosial itu luar biasa efeknya. Ya, apapun bisa terjadi. Kalian yang melek media sosial ya, melek media sosial nih bisa tahu, bisa mengalami sendiri pada saat kita menjelang Pilpres kemarin. Sekian Pilpres kita alami dengan darah dan air mata gara-gara media sosial aja. Nah, kenapa hal semacam ini nggak kita manfaat di bidang keilmuan? Kenapa nggak? Harus gitu ya. Nah, yang kita lakukan, kita harus membangun peminatan. Tidak semua, saya katakan tadi, tidak semua orang geologi atau keahlian lain mengerti masalah GIS. Kita harus membangun peminatan ini.
membangunnya bagaimana? Dengan memperkenalkan. Kalau kita memperkenalkan GIS, langsung muncul rumusan-rumusan rumit, langsung muncul tampilan 3 dimensi dan sebagainya, kita nggak akan berhasil. Saya katakan lagi, tidak akan berhasil. Tampilkan sesuai zamannya, sesuai zamannya. Ya, kalau dulu nggak ada lagi pilihan, ya harus itu mau nggak mau ya. Kalau sekarang orang tuh disuruh belajar, yang dia lihat dulu Instagram, yang dia lihat dulu Twitter, yang dia lihat dulu Snapchat, banyak gitu ya. Nah, itu kan minat-minat yang publik secara tidak sadar bahkan sekarang ya, yang publik baca gitu kan. Nah, kita harus memanfaatkan di sisi itu. Ya. Jadi saya dalam hal ini ingin melihat sesuatu yang ya remeh-temeh sekali ya, remah-remah ya, tapi itu mempunyai kekuatan luar biasa. Dan itu bisa kita lakukan dengan berkesinambungan sesuai dengan zamannya. Kita ikuti sesuai dengan zamannya. Untuk itu kita harus bisa melakukan suatu komunikasi sains ya. Komunikasi sains ini apa sih? Gitu kan? Oh, ini waktunya saya udah habis nih kayaknya nih. Baik, saya akan percepat sedikit ya. Komunikasi sains, relasi yang baik. Oke, kita harus punya suatu hubungan-hubungan yang baik. Bagaimana menciptakan hubungan yang baik itu? Tidak hanya Anda dosen killer, maaf Pak Misbah, bukan Anda. Anda dosen killer, kemudian Anda nyuruh mahasiswanya gitu kan? Nah, itu bukan zamannya lagi ya. Nah, begitu Anda nyuruh push up aja sekarang udah bisa masuk ke itu komisi-komisi itu kan. Nah, jadi bukan seperti itu. Kita lakukan relasi yang baik terhadap sasaran kita nih. Sasaran kita apa? Mahasiswa. Sasaran kita apa? Fresh graduate. Sasaran kita adalah orang-orang awam yang lain gitu kan. Itu kita harus tahu caranya. Kemudian content is the king. Ya. Kalau kita lihat sekarang, wah, buat konten aja loh. Enggak, emang konten itu isinya gitu ya. Tanpa ada konten, orang nggak informasi apa sih yang akan diterima? Nggak tahu, ya. Nah, konten itu luar biasa, ya. Bagaimana kita membuat konten GIS? Membuat konten GIS, tentunya konten itu kan bukan hanya film, bukan hanya movie-nya aja kan. Ada foto, ada movie-nya, ada juga kombinasi dengan lagu-lagu, ya. Seperti misalkan sekarang ya, kalau kalian yang bermain di Instagram ya. Instagram mengeluarkan reel, namanya reel ya, REEL, bacanya gimana reel. Sana ada gambar yang bisa dikombinasikan dengan lagu, bisa komunikasi, bisa Anda mau edit geraknya, suaranya segala macam, ya semacam TikTok juga lah gitu ya. TikTok juga bisa dimanfaatkan. Nah, itu semua adalah kontennya, konten GIS tadi, gimana kita bisa menyampaikan pada publik dengan baik. Kemudian desainnya, oke lah, desain itu harus. Jangan sampai kita membuat gerakan sudah keren-keren, tapi warnanya nggak cocok gitu kan, atau pencahayaannya nggak bagus gitu kan. Semua ini bukan berarti harus ada ahlinya, enggak. Kita coba-coba sendiri aja. Ya. Kemudian strategi. Nah, strategi ini bagaimana cara kita menyampaikan sesuai dengan waktunya, apakah dengan kecepatan, ya kita berbasis pada kecepatan. Oh, di Jepang sedang ada longsor yang menghilangkan 20 sekian orang hilang. Anda langsung buat ini kontennya bisa dapat dari mana-mana kan. Kemudian Anda buat desainnya seperti apa, kemudian Anda buat kata-kata, tampilkan di media sosial. Orang akan lihat langsung, ya. Orang akan lihat langsung. Orang itu melihat sekali lagi, nggak semuanya secara khusus melihat GIS untuk geologi, enggak. Dia nggak akan gitu. Dia iseng aja ngelihat yang random gitu, kemudian muncul di sana, langsung dia lihat. Nah, hal-hal semacam itu yang kita jadikan pasar yang baik untuk menginformasikan hal-hal semacam ini, GIS tadi. Ya, ini bukan teori pemasaran bukan, ya, tapi bagian dari strategi kita aja. Bagaimana GIS itu bisa hidup gitu loh, ya. Tentunya semua itu ada sisi publikasi ilmiahnya, ya. Tapi coba sekarang, kamu teman-teman kalau misalkan diminta, kamu cari jurnal tentang ini, apakah langsung nyari? Enggak. Saya yakin sama sekali enggak. Mungkin dari 1000 hanya 1 orang yang langsung cari jurnal, ya. Tapi kalau misalkan
kamu cari ini ada di Instagram, langsung saat itu dapat ya, langsung. Ya saat ini memang seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, oh ini ada degradasi moral kalau orang pakai Instagram, enggak. Ya, memang seperti itu dan kita harus bisa manfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Ya, hal tadi, GIS kita, GIS masalah geologi atau yang lain. Oke. Nah, jadi hal semacam ini yang kadang-kala kita lewat ya, kadang-kala kita lewat. Tapi saya punya satu contoh yang sangat bagus sekali. Sebentar, sebelum masuk ke contoh. Nah, ini ada bagaimana, ini saya dapatkan beberapa hari yang lalu dari Bu Diah nih ya, LIPI. Beliau mempresentasikan masalah bagaimana mengemas pesan komunikasi sains untuk media sosial. Di sana kita bagaimana menemukan isunya, tadi ada banjir gitu kan misalkan ya. Kemudian susun narasi dan gambar ilustrasi ya. Kemudian kita cek juga nih, ini benar nggak sih ini ilustrasinya gitu kan. Ntar ilustrasinya orang buat hoax, kita masukkan jadi ilustrasi serius, kacau lagi kan. Nah itu juga harus hati-hati. Kemudian kita lakukan konfirmasi ke peneliti atau ke orang-orang yang bisa dipercaya, apakah hal tersebut benar gitu kan. Kalau memang, oh ini kurang begini, kita revisi. Ya. Kemudian ada konfirmasi ulang, cek tata bahasanya. Tata bahasa itu penting sekali. Ya, kalau Anda mau sasarannya apa? Mau anak-anak atau mau ABG atau mau ya yang di atas ABG dikit ya, yang sudah agak-agak so tahuan ya. Umur 3 bulan biasanya so tahu. Atau yang sudah bosan dengan ilmu itu, nah itu kan bahasanya beda. Bagaimana meramunya? Itu ya orang ahli bahasa pasti bisa, tapi kita juga bisa kok ya. Kalau kita memang senang bermain di media sosial, kita bisa menulis tentang itu. Oke. Kemudian ngecek keseluruhan kita publikasikan. Oke. Mungkin waktunya. Ya, saya satu lagi. Oke. Boleh. Satu lagi, maaf. Ya, saya udah. Oke. Nah, ini ada contoh. Contoh di mana ini adalah suatu legasi dari almarhum Pak D. Profiki ya. Nah, kalian kalau orang geologi pasti tahu. Orang geologi nggak tahu, udah nggak ini ya. Nah, Pak D. Profiki ini membuat tentang geologi tadi dibuat sama dia GIS-nya, kemudian dibuat lagi dongeng. Jadi pendekatannya melalui dongeng. Melalui dongeng. Orang akan suka membaca, kemudian dia melihat gambarnya adalah gambar-gambar GIS ya. Oke, ini memang publikasi beberapa hari yang lalu ya. Tapi ke belakangnya seperti itu dilakukan oleh Pak D. Profiki. Dia melakukan hal semacam ini. Jadi kita tahu, oh ini GIS ini gunanya untuk ini toh gitu kan. Atau bisa langsung kita mengambil manfaat dengan melihat data tadi, melihat gambar tadi, oh ini lokasinya adalah di selatan Sumatera, selatan Jawa itu seperti ini. Oh di Sulawesi ternyata rumit banget macam itu. Oh di Maluku riuh banget gitu ya. Nah, semacam itu. Kemudian juga yang di sebelah kanan, contoh mengenai kebencanaan gitu kan. Itu semua formatnya format GIS, ya format GIS banget gitu kan. Tapi bagaimana format seperti ini bisa diterima oleh orang awam? Banyak orang awam. Kita juga mungkin termasuk awam ya, kita ngelihat gambar. Tapi kalau Anda bisa lihat nih ya di Instagramnya Dongeng Geologi, bisa lihat ada yang di like sama orang banyak sekali, ada yang di like sedikit. Kita bisa lihat bandingkan. Ternyata banyak orang awam masalah GIS sana. Yang mana itu silakan Anda nilai sendiri. Oke, ini contoh yang luar biasa. Ini jenius saya katakan, luar biasa. Pendekatannya benar-benar pendekatan yang sangat bagus. Jadi orang bisa melihat GIS dalam geologi seperti apa. Oke. Saya pikir itu ya. Mohon maaf sudah lewat banyak sekali. Terima kasih untuk para peserta yang masih ada di ruangan ini. Kemudian juga untuk himpunan mahasiswa teknik geologi ya, Mahandraga. Kemudian juga untuk panitia Geotit, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Kemudian nih ada pesan dari saya nih, saya ingin membuktikan masalah media sosial tadi. Coba kirimkan melalui Instastory Anda. Kalau yang main Instagram ya, tag akun saya, kemudian akun Universitas Pertamina, atau Anda pakai hashtag Geotit 40 ya. Anda fotonya foto apa? Foto-foto yang tadi Anda rekam pada saat saya presentasi atau pada saat Pak Mikba juga bisa Anda
Saya tunggu ya, saya tunggu kiriman instastories Anda. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.